Halo keluarga jiwaku, welcome back to the BMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel, dan selamat datang untuk yang baru bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kali ini kita akan membaca energi ciri-ciri jodoh untuk Scorpio di tahun 2021, dan kalian nanti akan pilih file. Di ciri-ciri ini bisa jadi orang ini sudah datang di hidup kalian, atau bisa jadi orangnya masih akan datang di hidup kalian. Yang penting terjadinya di tahun 2021. Jadi untuk kalian yang menonton, mungkin menonton sekarang dan kalian masih belum menemukan ciri-ciri tersebut, bisa jadi kalian masih di pertengahan 2021 atau akhir 2021. Tapi bila kalian sudah menemukan orangnya dan kalian bisa bertanya-tanya, ini bisa jadi referensi kalian. Kira-kira dia jodoh atau bukan. Oke, langsung aja kita ke pilihan file-filenya. Nanti gunakan intuisi kalian. Yuk langsung ke pilihan file-filenya. Oke, ini untuk pilihan file-filenya. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Gunakan intuisi kalian. Bila kalian sekarang masih single, bayangkan hati kalian, bayangkan mungkin kalau kalian nggak punya penggambaran orang, bayangkan kalian mempunyai pasangan, ya. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. File nomor 1 warna merah, file nomor 2 warna biru, file nomor 3 warna ungu. Gunakan intuisi kalian, pilih salah satu file. Bila kalian memilih 2 file, it's okay, nggak masalah. Bisa jadi di dalam 2 file itu adalah satu orang. Bisa jadi. Nanti tulisan file-filenya, timestamp-nya saya tulis di box description. Oke? Ciri jodoh untuk Scorpio di tahun 2021. File nomor 1, file nomor 2, dan file nomor 3. Oke, sekarang kita langsung ke file nomor 1 dulu. Yang nomor 2 dan nomor 3 saya letakkan di sini dulu ya. Yang pilih file nomor 1, yang pilih file nomor 1 warna merah, yang pilih file nomor 1 warna merah. Ciri-ciri jodoh Scorpio di tahun 2021, bisa jadi kalian sudah bertemu orangnya, atau bisa jadi mungkin menikah tapi ada permasalahan di pernikahannya. Ini bisa jadi referensi. Atau mungkin yang belum sama sekali, kalian mungkin bingung ya, pilih file tapi kalian bingung kenapa kok bisa pilih file itu tapi belum ada ciri-ciri orangnya. Itu bisa jadi nanti di tahun ini kalian bertemu dengan orangnya. Oke? Ciri-ciri jodoh untuk Scorpio yang pilih file nomor 1. Oke. Wow. Oke. Untuk Scorpio, orangnya zodiaknya bisa Libra, bisa Scorpio, bisa Capricorn, bisa Pisces orangnya, ciri-cirinya ya, atau bisa Sagittarius, ciri-cirinya itu untuk zodiaknya. Ini zodiaknya bisa nggak pas juga bisa ya, tapi yang kuat energinya itu. Nah, ini kebanyakan di file ini orang ini udah menikah dengan kalian, dan mungkin orang ini sedang bingung dengan finansial ya. Ya, dia sedang bingung dengan finansial.
Padahal sebenarnya orang ini sudah dia sudah berkecukupan. Di sini tuh dia sudah berkecukupan karena ini ya, dan dia sedang mencoba memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, atau mungkin kondisi yang sekarang itu adalah kondisi yang dia tidak inginkan sebenarnya. Ini orang sudah bertemu dengan kalian. Ini bisa jadi orang ini sudah menikah dengan kalian. Bingung dengan keuangan. Ini yang untuk yang sudah menikah ya. Dia bingung dengan keuangan dan ingin keluar dari masalah keuangan. Itu. Ini untuk yang sudah menikah, Scorpio ya. Dan sekarang lagi mencari sebuah titik keseimbangan untuk dirinya. Tapi bisa juga ini orang mungkin dia pengen menikah tapi masih belum ada uang. Jadi mungkin dia sudah seimbang nih finansialnya, tapi untuk modal untuk nikah itu dia belum ada itu. Di sini tapi yang lebih besar sih ada yang bingung dengan finansial, pengen pisah, tapi nggak bisa karena masih kepikiran anak. Orangnya itu. Oh, atau bisa jadi nih orang mungkin dia kenal kalian dan dia mungkin sudah berkeluarga. Ini ya, dia sudah berkeluarga bisa jadi sama kalian, tapi orang ini itu masih berat sama anak, ada masalah anak, jadi sama kalian masih maju mundur. Dia masih mencari keseimbangan itu dulu. Ini ada hubungannya dengan hukum ya. Mungkin dia nunggu titik cerai ya. Mungkin dia nunggu untuk bercerai biar bisa sama kalian. Itu sih energinya. Karena masih yang dibingungkan itu anak. Bisa jadi orang ini masih masih bingung sama harta gono gini sama pasangannya ya. Pasangannya yang dulu. Itu sih. Ini masih ada bayang-bayang masa lalu. Iya, orang ini udah pernah merit. Ciri-cirinya itu jodoh kalian. Dan dia merasa atau kalian merasa bahwa sama dia kalian seperti pulang ke rumah. Kalian itu menjadi rumah untuk satu sama lain. Itu. Tapi masih ada rantai ikatan ini. Atau bisa jadi ini kayak sebuah karma ya, bisa jadi ya, nggak bisa terlepas hubungan karma jadinya. Atau bisa jadi mungkin ada yang beberapa orang ini terlalu overprotective, atau kalian yang terlalu overprotective sama orang ini. Tapi sih ini lebih tepatnya kayaknya orangnya, ciri-ciri orangnya itu dia lebih overprotective dan dia itu pengen dia itu overprotective-nya itu karena untuk keseimbangannya dia. Ciri-cirinya itu. Banyak ya ciri-cirinya ya. Ini bisa dari beberapa orang, bisa jadi juga satu orang. Untuk pel yang merah ini ya. Kita lihat pesannya untuk kalian apa? Pesan dari semesta. Teruslah melangkah, doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkan langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Tuh. Jadi hubungannya sama ini orang, kalian maju mundur. Di sini pesannya adalah teruslah melangkah, doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Keyakinan dan izinkanlah langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Pesannya itu ya buat kalian yang mungkin ragu dengan orang ini karena masa lalunya masih belum kelar. Coba kalian bersabar ya dengan orang ini ya, karena proses kayak masalah perceraian itu kan nggak cepat. Oke, yang kedua, kreatif. Jiwa mengekspresikan dirinya melalui cara dan kegiatan kreatif dan seni. Ekspresi ini akan membuatmu merasa begitu hidup, gembira dan lebih semangat dalam menjalani hidup. Jadi di sini kalian dituntut lebih kreatif dalam menjalani hidup. Mungkin untuk yang sudah berhubungan, mungkin
untuk kalian yang sudah berpasangan ya, sudah menikah dengan orang ini, kalian itu di rumah tangga kalian hanya dibutuhkan kreativitas. Mungkin usaha, buka usaha kecil-kecilan untuk penambahan biayaan, karena di sini orang ini sedang bingung. Jadi ketika orang gini loh, ketika pasangan kita bingung masalah finansial, kita sebagai pasangannya setidaknya memberikan ide kreatif, ataupun kita membantu dengan kita membuat ide kreatif menambah penghasilan. Seperti itu ya. Itu pesan dari semesta. Nah, yang ketiga, jujur pada diri sendiri. Lihatlah jauh ke dalam hatimu, maka Anda akan mengetahui kebenaran dari situasi ini. Akui dan terimalah kebenaran. Fokuslah pada jalan keluar terbaik untuk membuat akhir yang baik. Jadi kalau di file ini yang pilih, mungkin kalian sudah menikah dan kalian tiba-tiba hanya karena masalah finansial merasa kok berat ya, kok seret ya rezekiku. Nah, coba kalian lihat lagi apa yang membuat itu. Apa mungkin ada ketakutan, atau mungkin dia yang punya rasa ketakutan? Coba kalian obrolkan bersama-sama. Kembali lagi, hubungan itu kuncinya adalah komunikasi dari hati ke hati. Cukup itu, karena memang di sini tuh kalian sebenarnya sudah jodohnya, udah seperti rumah satu sama lain. Kalian itu cuma butuh komunikasi. Terlebih itu masalah finansial ya, karena kalau rumah tangga itu kan memang nggak jauh-jauh dari itu masalah yang ada itu. Jadi dipikirkan lagi, kalau memang kalian pengen berpisah, coba lihat lagi dari awal kalian bisa bersama itu apa. Dilihat lagi perjuangannya itu seperti apa. Oke, itu ciri-ciri dan pesan untuk file nomor 1. Bila kalian sudah menemukan orangnya, boleh kalian komen di bawah dan subscribe. Bila belum, mungkin di pertengahan tahun atau akhir tahun kalian akan menemukan orangnya. Oke, cukup sekian dari file nomor 1. Kita langsung lanjut ke file nomor 2. Yang file nomor 1 saya singkirkan. Kita langsung lanjut ke file nomor 2 yang pilih warna biru. Yang pilih warna biru. File nomor 2 yang pilih warna biru. Ciri-ciri jodoh untuk Scorpio di tahun 2021. Jadi bisa sudah bertemu, bisa sudah menjalani, dan mungkin ada masalah dalam hubungan. Kalian bertanya-tanya, benarkah ini jodoh saya? Kok kayak gini hubungannya ya? Ini bisa jadi referensi ya. Wow. Oke. Oke. Ini zodiaknya nggak tertulis di sini, tapi yang saya rasakan ini zodiaknya sepertinya Cancer ya. Orang ini seperti King of Cup. King of Cup yang dia berhati besar, dia pemaaf, tapi cerobohnya seperti King of Sword, yang suka terburu-buru, yang dingin, nggak dengerin omongan orang, dan positive thinkingnya ya kan, karena orang positive thinking itu selalu yang penting maju dulu. Nah, seperti itu kayak Queen of Wands. Ciri-cirinya orangnya seperti itu. Bisa jadi ini orang baru patah hati, dia udah pacaran, udah jadian sama kalian, mungkin udah tunangan, ngajak kalian nikah, atau mungkin baru kenal udah ngajak nikah. Sebenarnya dari ngajak nikahnya dia sedikit ada frustasi mungkin sama masa lalunya dia. Ada yang diam-diam ya di sini tuh, diam-diam
mencoba untuk ada yang baru patah hati, diem-diem ternyata dia baru sama kalian gitu. Jadi hubungannya sama kalian bisa jadi dia diem-diem, nggak ada yang tahu. Ini dia habis patah hati, dia habis putus ya. Dan dia sama kalian itu hubungannya buru-buru, tapi dia sabar banget orangnya. Ciri-cirinya itu, dia sebenarnya frustasi, tapi ini ya, dia sebenarnya frustasi, tapi sebenarnya frustasinya masih bisa dikendalikan sama dia. Tuh, ini ada yang udah pacaran, ada yang udah tunangan dan mau merit. Itu bisa jadi orang ini cuek banget. Ciri-cirinya itu, tapi dia sabar banget. Di sisi cueknya dia sabar banget ngadepin kalian. Itu. Ini juga ada tempat itu ya, ada yang mau merit ini. Ada yang udah ngajak kalian merit. Ada yang baru patah hati. Ini bisa jadi nih orang, kalau yang ngajak merit udah kenal sama kalian otomatis ya. Atau mungkin baru kenal sama kalian, dia udah ngerasa kalian itu jodohnya. Ada yang seperti itu. Oke, itu ciri-cirinya dia ngajak merit. Ada celebration di sini. Ada yang baru nikah juga kayaknya. Oke, file yang nomor 2 yang pilih warna biru. Pesannya dari semesta untuk kalian adalah awal dan akhir. Setiap akhir adalah awal untuk fase dan siklus berikutnya. Sambut, terima dan jalani dengan hati penuh rasa syukur. Oke. Jadi ada yang baru mengakhiri dan ada yang baru memulai. Ini orang baru putus, udah jalan lagi. Udah jadian lagi. Ciri-cirinya seperti itu. Di sini sih nggak disebutin ya bintangnya, zodiaknya apa. Tapi kayaknya yang saya rasakan Cancer. Cepat move on orangnya. Oke. Dan yang kemana nih? Kedua, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan. Termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini, mengapa hal itu harus terjadi. Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Oke. Jadi ada yang sudah pacaran baik-baik aja, ternyata tiba-tiba dia diam-diam di belakang pernah selingkuh. Nih orang pernah selingkuh nih, ada yang beberapa orangnya pernah selingkuh. Tapi setelah dia selingkuh dia kapok. Diselingkuhnya dia juga karena mungkin gak tega sama itu orang. Dia kapok, akhirnya dia belajar sesuatu dan dia ngajak kalian merit. Makanya ini pesannya ini, semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini, mengapa hal itu harus terjadi. Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun segera Anda ketahui. Jadi dengan perselingkuhannya dia, kalian masih belum bisa menerima. Kalian ini ragu. Ada yang beberapa sudah jadian terus diselingkuhi dan kalian ragu, kira-kira ini orang jodoh gue nggak sih, kayak gitu. Di sini tuh kayak gitu. Dan tiba-tiba dia ngajak merit. Lu kemarin selingkuhin gue, kok sekarang ngajak merit? Nah, itu kayak gitu ya. Itu pesannya itu tadi. Dan ini pesan yang berikutnya. Yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya, lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Oke. Jadi kesalahan di masa lalu yang dia buat, kalian di sini memang harus memaafkan hal itu. Apalagi kalau dia mengajak merit, belum tentu toh. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir bahwa belum nikah ini jadi selingkuh bisa. Tapi ketika sudah nikah bisa jadi pemikirannya berubah. Itu bisa jadi. Atau mungkin kalau dia memang bawaannya suka selingkuh, ya kita nggak tahu. Dan itu kembali lagi ke kalian yang menjalani hubungan, ke kalian yang belajar dan mengkomunikasikan hubungan. Oke, itu ciri-ciri dan pesan untuk
yang pilih file warna biru untuk zodiak Scorpio. Jangan lupa tulis di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, kita ke next file. Next file yang pilih warna ungu ya maksudnya ya, pilih warna ungu untuk ciri-ciri jodoh Scorpio. Buat kalian Scorpio, ciri-ciri jodohnya yang pilih file warna ungu. Ini bisa jadi orangnya sudah bertemu kalian atau belum, atau sudah berhubungan kalian dan mau married tapi kalian maju mundur. Bisa jadiin referensi untuk kalian ya. Kira-kira dia jodohku nggak sih gitu. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Nah, kebalik semua kartunya. Oh, saya yang naruhnya kebalik. Sorry. Bener kan? Aduh, susah banget. Oke. Ya. Oke. Jadi orang ini ciri-cirinya baru aja patah hati. Dia baru aja patah hati. Dia punya usaha sendiri ya. Ini dia punya usaha sendiri. Dia baru aja patah hati. Dia tipikal orang yang ya pokoknya kalau misalnya mau gue seperti ini ya udah kayak gini. Nah, arogan. Ini bisa jadi dia mungkin Aries, mungkin orangnya bisa jadi ya. Atau mungkin bisa jadi kalau nggak Aries dia Gemini, atau nggak Gemini Pisces. Oh, kalau Pisces nggak, Gemini. Bisa jadi ini Gemini atau nggak Cancer. Orangnya itu ciri-cirinya, zodiaknya. Dan di sini orangnya itu baru aja, ada yang baru kenal sama kalian, tiba-tiba langsung ajak merit. Ada yang baru aja patah hati, langsung kenal kalian dan langsung pengen ngajak merit juga ada. Tapi yang pasti dia punya beban yang berat. Entah ini beban apa. Mungkin dia dipaksa nikah untuk cepat-cepat nikah karena dia terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk cari cuan, bisa. Dan dia sekarang lagi memang benar-benar udah saatnya nih merit gitu. Tapi memang dia sedikit butuh kenyamanan dengan kalian sebenarnya. Karena dia dulu pernah patah hati, ibaratnya dia dulu pernah patah hati nih. Tapi dia buru-buru habis patah hati udah kenal sama kalian, ternyata udah ditemuin dan dan dia pengen merit. Meskipun dia pengen merit, tapi di sisi lain hatinya itu masih mikir dia butuh rasa percaya. Oh, ini orang pernah diselingkuhin dulu. Makanya ini orang ngerasa jalan ke relationship itu kayak beban berat banget buat dia karena dia trauma. Dia punya rasa trauma yang besar. Tapi ini orang mikir kenal sama kalian itu memutar roda kehidupannya dia. Dan sebuah prospek cerah kenal sama kalian itu. Itu yang orangnya, ciri-cirinya itu ya. Dan orang ini sangat prospek cerah untuk kalian. Itu. Maksudnya kalian berdua memang sama-sama merasa klop, merasa cocok. Itu. Cuma ini lagi nunggu aja gitu. Kayak dianya lagi menunggu dan masih melihat-lihat karena masih ada rasa trauma di dalam dirinya, trauma yang sangat besar. Dia pernah diselingkuhi, itu kan nggak mudah ya. Walaupun dia cowok ya, tetap aja cowok juga punya hati. Itu ciri-cirinya. Dia memang sekarang lagi perputaran roda ya. Yang kemarin sempat mungkin
benar-benar nggak percaya kenal kalian, dia jadi sedikit percaya yang namanya cinta. Cuman untuk ke arah menikah ya memang dia ada pikiran, cuman itu masih kayak beban berat buat dia karena traumanya dia yang terlalu besar. Itu pesan dari semesta untuk kalian menghadapi orang ini adalah Oke, yang pertama, saat yang tepat ini adalah waktu yang sempurna untuk memulai proyek baru, mendalami ide-ide baru, dan mencoba hal-hal yang baru. Pesannya itu yang pertama, nih ya, saat yang tepat. Oke, di tahun 2021 ini. Yang kedua, hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu, tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Oke. Jadi, kalian bertemu dengan orang ini, kalian pasti dulu pengen punya pasangan yang punya bisnis sendiri atau yang finansialnya sudah mantap. Ini orang finansialnya udah mantap. Jadi, ketika kalian mungkin dihadapkan dengan orang ini, ya kan gini, kalau di bumi itu kalau orang finansialnya mantap pasti ada kurang di sisi cintanya. Sedangkan kalau sisi cintanya mantap, finansialnya pasti kurang. Maksudnya finansialnya cukup, nggak berlebih-lebih. Sedangkan ini orang finansialnya berlebih-lebih, tapi sisi percintaannya dia nggak gampang percaya sama orang. Itu. Dan ini termasuk hukum ketertarikan ya. Kalian bertemu sama mereka memang karena kalian yang menginginkan orang dengan ciri-ciri seperti ini. Jadi pesannya adalah hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik ataupun buruk. Karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menjelaskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Pesannya yang kedua itu. Untuk yang pilih pile terakhir warna ungu ya. Nah, ini merit. Wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Jadi di pile yang ini, kalian mau merit itu nanti akan terjadi di tahun 2021 ini. Atau mungkin bertemunya di tahun 2021 dan meritnya di tahun 2022. Itu. Untuk yang pilih pile nomor 3 yang terakhir, pilih warna ungu ya. Oke, cukup sekian dari ciri-ciri jodoh Scorpio di tahun 2021. Bisa tulis di kolom komentar bila sudah bertemu dengan orangnya, bila belum kalian aminkan saja. Orang dengan yang mempunyai bisnis sendiri, finansialnya sudah kuat seperti ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, dan kalian akan segera menikah. Amin. Oke, cukup sekian video dari ciri-ciri jodoh Scorpio di tahun 2021. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa cintai diri sendiri. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.